Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 16 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi pekerja-pekerja bagi-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, 16 Januari 2026. Ladang itu adalah dunia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Ketika berada di California pada tahun 1874, saya menerima sebuah mimpi yang sangat mengesankan. Aku bermimpi beberapa saudara di California sedang berkumpul dalam suatu dewan, mempertimbangkan rencana terbaik untuk pekerjaan pelayanan di musim yang akan datang. Tiba-tiba seorang pemuda yang sering muncul dalam mimpiku masuk ke dalam dewan itu. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berbicara dengan tenang namun penuh wibawa. Katanya, kota-kota dan desa-desa adalah bagian dari kebun anggur Tuhan. Mereka harus mendengar pekabaran amaran. Musuh kebenaran sedang berusaha keras untuk menyesatkan orang dari kebenaran Allah kepada kepalsuan. Engkau harus menabur di tepi segala air. Mungkin hasil pekerjaanmu tidak segera terlihat, tetapi janganlah hal itu membuatmu tawar hati. Ambillah Kristus sebagai teladan. Ia memiliki banyak pendengar, tetapi hanya sedikit pengikut. Pesan itu berlanjut. Pandanganmu tentang pekerjaan pada masa ini terlalu sempit. Engkau mencoba merencanakan pekerjaan seolah-olah dapat kamu rangkul dengan tanganmu sendiri. Kamu harus memiliki pandangan yang lebih luas. Terangmu tidak boleh disembunyikan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan harus ditempatkan di atas kaki dian, supaya memberi terang bagi semua orang di rumah. Rumahmu adalah dunia. Banyak bangsa sedang menunggu terang yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tetapi imanmu terbatas, sangat kecil. Pandanganmu tentang pekerjaan harus diperluas. Majulah, Allah akan bekerja dengan kuasa besar jika engkau berjalan dengan rendah hati di hadapannya. Bukanlah iman jika hanya berbicara tentang kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terang tentang tuntutan hukum Allah yang mengikat harus menguji dunia. Waktu sudah singkat. Semua yang percaya pekabaran ini harus merasakan kewajiban yang kudus untuk menjadi pekerja yang tidak mementingkan diri. Menggunakan pengaruh mereka di pihak yang benar, dan jangan pernah dengan kata atau tindakan berdiri menentang mereka yang berusaha memajukan pekerjaan Allah. Terang yang telah diberikan Allah kepada kita tidak akan berarti banyak bagi dunia kecuali jika dinyatakan dan diperlihatkan kepada mereka. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam renungan pagi hari ini, Nyonya White ada menuliskan tentang seorang pemuda. Dikatakan, tiba-tiba seorang pemuda yang sering muncul dalam mimpiku
masuk ke dalam dewan itu. Siapakah sang pemuda tersebut? The Review and Herald tanggal 4 November tahun 1875 paragraf 1 berkata, "Malam berikutnya saya bermimpi bahwa seorang pemuda berpenampilan mulia masuk ke ruangan tempat saya berada, segera setelah saya selesai berbicara. Orang yang sama ini telah muncul di hadapan saya dalam mimpi-mimpi penting untuk memberi saya petunjuk dari waktu ke waktu selama 26 tahun terakhir." Sang pemuda tersebut telah muncul berulang-ulang dalam mimpi yang diterima oleh Nyonya White selama 26 tahun. Artikel ini ditulis tahun 1875. Artinya, sang pemuda berulang-ulang muncul dalam mimpi kepada Nyonya White sejak tahun 1849. Oleh karenanya, sang pemuda yang berulang-ulang muncul dalam mimpi tersebut adalah malaikat. Sebab Nyonya White berkata dalam The Spiritual Gifts, volume 1, halaman 292, paragraf pertama, "Karena sering ditanyakan tentang keadaan saya dalam penglihatan, dan setelah saya keluar dari penglihatan itu, saya ingin mengatakan bahwa ketika Tuhan berkenan memberikan penglihatan, saya dibawa ke hadapan Yesus dan para malaikat, dan sama sekali tidak memperhatikan hal-hal duniawi. Saya tidak dapat melihat lebih jauh dari yang ditunjukkan malaikat kepada saya. Perhatian saya seringkali tertuju pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi." Artinya, pemuda tersebut adalah perwujudan malaikat. Karena kalau Yesus, Nyonya White selalu menyebutkan kehadirannya, entah dengan menyebut nama Yesus atau dengan sebutan Juru Selamat. Jadi, dalam mimpinya di tahun 1874 itu, Nyonya White melihat seorang pemuda masuk ke dalam dewan atau rapat dan menyatakan kepada peserta rapat, kota-kota dan desa-desa adalah bagian dari kebun anggur Tuhan. Mereka harus mendengar pekabaran amaran. Sebab, dalam manuskrip 40 tahun 1890 paragraf 83 dikatakan, "Ladang itu adalah dunia. Terang kebenaran harus dibawa di tengah kegelapan moral. Ini bukanlah pesan yang perlu kita takuti untuk menyatakannya. Tidak seorang pun yang bekerja untuk sang guru boleh menutupinya, sehingga tidak mengungkapkan asal-usul dan tujuannya. Kebenaran itu harus bergerak maju dengan penuh kemenangan, mengangkat, memuliakan, dan memurnikan segala sesuatu yang disentuhnya, serta memberikan martabat kepada semua orang yang berada di bawah pengaruhnya. Para agennya haruslah orang-orang yang tidak akan diam siang dan malam, karena hal itu melibatkan konflik yang paling dahsyat." Itulah sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 24 paragraf 5, "Kamu harus memiliki pandangan yang lebih luas. Terangmu tidak boleh disembunyikan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan harus ditempatkan di atas kaki dian, supaya memberi terang bagi semua orang di rumah. Rumahmu adalah dunia." Banyak bangsa sedang menunggu terang yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tetapi imanmu terbatas, sangat kecil. Pandanganmu tentang pekerjaan harus diperluas. Majulah, Allah akan bekerja dengan kuasa besar jika engkau berjalan dengan rendah hati di hadapannya. Bukanlah iman jika hanya berbicara tentang kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terang tentang tuntutan hukum Allah yang mengikat harus menguji dunia. Ini adalah perkataan sang pemuda yang Nyonya White lihat dalam mimpinya. Artinya pesan ini dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikatnya. Dan bila kita baca tulisan aslinya, beberapa hal yang perlu dibuat agar Injil diberitakan ke seluruh dunia adalah dengan membuat percetakan dan institusi kesehatan. Suatu rencana yang mustahil bagi mereka pada waktu itu. Tetapi sang malaikat berkata, "Majulah, Allah akan bekerja dengan kuasa besar jika engkau berjalan dengan rendah hati di hadapannya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah." Dan sejarah membuktikan bahwa pergerakan Advent akhirnya memiliki percetakan dan rumah sakit. Terlebih lagi bagi kita sekarang, berbagai cara telah tersedia untuk mengabarkan kebenaran kepada banyak orang, baik offline maupun online. Dan ingat, dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 406, paragraf 1, "Para agen setan sangat tangguh. Kita akan menghadapi mereka dan harus memerangi mereka.
Pekerjaan kita tidak terbatas pada negara kita sendiri. Ladang itu adalah dunia. Panen sudah siap. Perintah yang diberikan Kristus kepada para murid sesaat sebelum ia naik ke sorga adalah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata, dalam Maranatha halaman 24 paragraf 6, waktu sudah singkat. Semua yang percaya pekabaran ini harus merasakan kewajiban yang kudus untuk menjadi pekerja yang tidak mementingkan diri, menggunakan pengaruh mereka di pihak yang benar, dan jangan pernah dengan kata atau tindakan berdiri menentang mereka yang berusaha memajukan pekerjaan Allah. Terang yang telah diberikan Allah kepada kita tidak akan berarti banyak bagi dunia, kecuali jika dinyatakan dan diperlihatkan kepada mereka. Karenanya, sang pemuda tadi berkata dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 216 paragraf 5. Mungkin Anda tidak akan langsung melihat hasil kerja keras Anda, tapi ini seharusnya tidak membuat Anda berkecil hati. Jadikan Kristus sebagai teladan Anda. Ia mempunyai banyak pendengar, tetapi sedikit pengikut. Nuh berkhotbah selama 120 tahun kepada orang-orang sebelum air bah. Namun dari sekian banyak orang di bumi, pada waktu itu hanya 8 orang yang diselamatkan. Saudaraku dalam Tuhan, ladang itu adalah dunia dan bagian kita adalah mengabarkan, khususnya pekabaran 3 malaikat. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Berdoa agar kecurahan rohnya menjadi bagian kita dan semakin banyak cara yang dapat dibuat dan semakin banyak jiwa yang dapat dijangkau. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan pada pagi hari ini, untuk kami menjadi juru kabar kepada banyak orang, bahkan ke seluruh dunia, bahwa Yesus datang segera. Penting kami kabarkan tentang pekabaran 3 malaikat agar banyak orang bertobat kembali kepadamu, ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus maka kami dapat bekerja di ladang yang adalah dunia ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, terutama yang di sekitar kami, dan pada akhirnya banyak jiwa yang datang kembali kepadamu, karena kami tidak hanya menjadikan Yesus pusat dari pekabaran, tetapi juga menyatakan bahwa kesempatan masih terbuka karena pintu kasihan belum tertutup. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.